ruang diskusi terasa seperti medan perang kata-kata. Di balik layar, sekelompok insan berikhtiar menyibak tirai kabut sejarah, mengurai benang kusut yang sekian lama membelit nasab Ba'alawi. Mereka bukan sekadar pencari jawaban, tetapi penjaga kebenaran yang tak gentar melawan derasnya arus manipulasi. Di sebuah meja penuh kitab tua, lembaran-lembaran sejarah dibuka dengan khusyuk. Seakan setiap kalimat yang tertulis membawa nafas dari masa lalu, mencatat jejak-jejak leluhur yang tak ingin dilupakan. Ubaidillah ternyata putra Maimun Al-Qodah, ujar salah seorang dengan nada setengah berbisik, seolah nama itu memiliki kekuatan magis yang mampu menjelajahi lorong-lorong waktu. Apa sumbernya? Tanya orang di sampingnya, penuh kehati-hatian. Sebuah karya monumental dari kitab Ba'alawi, Al-Burqa Al-Musiko, karya Ali As-Sakron. Jawabnya sambil mengutip bait syair yang bergema penuh makna, Wabi walidihi al-Maimun. Namun di balik keindahan syair itu tersembunyi pengalihan yang tajam. Sebuah kecerdikan luar biasa dari Ali As-Sakron menggeser Ubaid dari nasab Maimun kepada Ahmad bin Isa. Peralihan ini bagaikan bayangan di malam purnama, menipu mata yang tak awas. Manuskrip demi manuskrip dipelajari, silsilah demi silsilah disandingkan. Bukti-bukti muncul, mengangkat tirai tipuan itu. Di sudut lain, tim kecil berdiskusi setiap malam. Agus Hasan, Alkemi, Bang Faku, dan Bani Arsyadi seperti para pengembara yang menemukan oase di tengah gurun. Mereka mengumpulkan bukti, menyandingkan data dari Siyaru A'lamin Nubala hingga kitab-kitab sejarah lainnya. Di dalam lembaran yang mereka telah, tertulis jelas bahwa Ubaid adalah putra Maimun Al-Qodah, sang penolong Yaman, yang pernah membawa kabar gembira tentang kedatangan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Bersama-sama, Maimun dan Ubaid membangun fondasi dinasti besar, Fatimiyah, yang berakar di tanah Maroko dan menjalar megah hingga Afrika Utara dan Mesir. Namun, sejarah mencatat dengan tinta darah. Di bawah Salahuddin Al-Ayyubi, atas saran Syekh Abdul Qadir Jailani, Fatimiyah dihancurkan. Sisa-sisanya melarikan diri ke Yaman, bersembunyi di balik Taqiyah. Mereka merangkai cerita baru, mengaku bukan Syiah, dan perlahan menanamkan klaim baru. Ubaid leluhur kami, putra Ahmad bin Isa, mereka menyebutnya. Bagi yang memahami sejarah, ini seperti mimpi buruk yang diputar ulang. Sabda Rasul menggema dalam ingatan, memperingatkan betapa berbahayanya memalsukan nasab. Fal jannatu alaihi haram, bisik sabda itu. Seperti peringatan yang tak bisa diabaikan, kisah ini tak berhenti pada Ubaid. Dalam denting waktu yang terus berputar, dendam lama kepada Syekh Abdul Qadir Jailani menyala kembali. Sebuah kitab mencatat, nasab Wali Songo dipertanyakan, dikabarkan tak bersambung pada Syekh Agung itu. Namun, lembaran-lembaran tua tak pernah berbohong. Ibnu Najjar mencatat langsung, Said Soleh, leluhur Wali Songo, adalah putra Syekh Abdul Qadir Jailani ke-11. Keheningan malam itu memecah ketika data terkuak. Dalam kitab Manaqib, Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal dengan gelar Abu Soleh. Nama ini begitu masyhur, melekat kuat dalam ingatan dan tradisi, suhroh wal istifadah. Namun, kebencian selalu berusaha menghapus jejaknya. Dendam itu ibarat api kecil yang dijaga dengan sabar, membakar perlahan hingga menjadi bara. Di tengah lemahnya kekhalifahan Abbasiyah akibat persaingan antar keluarga dan kelemahan para khalifah, bahaya besar mulai mengintai.
Wilayah-wilayah kekuasaan mulai melepaskan diri satu persatu, menandai kemunduran kekuatan Abbasiyah. Salah satu ancaman terbesar datang dari dinasti Fatimiyah, sebuah gerakan yang bukan hanya menantang otoritas Abbasiyah, tetapi juga berusaha menghapus dominasi Sunni dan menggantikannya dengan mazhab Syiah Ismailiyah. Menelusuri asal-usulnya, dinasti Fatimiyah berasal dari Ubaidillah Al-Mahdi, yang mengklaim sebagai Imam Mahdi yang dinanti. Namun, banyak sejarawan meragukan klaim ini. Sebagian pihak menyebut bahwa nama Fatimiyah diambil untuk menarik simpati umat Islam dengan mengaitkan diri mereka pada garis keturunan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali Ahmad Al-Tahtawi dalam kitabnya Syarhus Suduri bi Ahkamil Masajidi wal Qubur menyebutkan bahwa gerakan ini dirintis oleh Maimun bin Qodah, seorang keturunan Yahudi yang mengaku dari Ahlul Bait. Maimun membangun dasar-dasar mazhab Ismailiyah yang kemudian melahirkan berbagai gerakan seperti Koromito, Hashashin, dan Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah dimulai dari Yaman, tempat yang dipilih karena jauh dari pengawasan Abbasiyah. Pemimpin Ismailiyah, Rustam bin Haushab, membentuk pasukan rahasia dan menyebarkan mazhabnya ke Afrika Utara melalui utusan-utusan seperti Al-Halwani dan Sufyan. Setelah kematian mereka berdua, Rustam menugaskan Abu Abdullah Syi'i ke Maghrib. Ia menggunakan strategi licik untuk mendekati jamaah haji Maghrib dan meraih simpati mereka. Melalui tipu daya dan pengaruh, Abu Abdullah Asy-Syi'i berhasil menggulingkan dinasti Aghlabiyah pada tahun 296 Hijriah. Dengan dukungan 200.000 pasukan, ia mengokohkan kekuasaan Syiah Ismailiyah di Kairouan. Namun, upaya menggantikan mazhab Sunni dengan Syiah Ismailiyah memicu perlawanan keras. Para ulama Sunni menghadapi penyiksaan, penyaliban, dan pemenggalan oleh pasukan Fatimiyah. Setelah menguasai Afrika Utara, Ubaidillah Al-Mahdi memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi. Namun, ia segera menyingkirkan pendukungnya, termasuk Abu Abdullah Asy-Syi'i, karena merasa mereka menjadi ancaman. Konflik bersenjata pecah di berbagai wilayah, hingga akhirnya Ubaidillah berhasil mengonsolidasikan kekuasaannya di Mahdiyah. Di bawah kepemimpinan Al-Mu'izz Lidinillah Al-Fatimi, dinasti ini mencapai puncak kejayaan. Pada tahun 358 Hijriah, pasukan Fatimiyah di bawah Jauhar As-Siqli menaklukkan Mesir tanpa perlawanan berarti. Jauhar kemudian mendirikan Kairo dan membangun Al-Azhar sebagai pusat penyebaran mazhab Syiah Ismailiyah. Namun, perluasan wilayah Fatimiyah tidak hanya berhenti di Mesir. Mereka juga berusaha merebut Andalusia, meski gagal. Al-Mu'izz sendiri memindahkan pusat pemerintahan ke Kairo pada tahun 362 Hijriah, di mana ia mengokohkan negara hingga meninggal pada 365 Hijriah. Di bawah Al-Aziz Billah, Fatimiyah mengalami masa pembangunan besar-besaran. Ia mendirikan masjid, istana, dan memperkuat armada militer. Namun, ia juga memanfaatkan Al-Azhar untuk menyebarkan ajaran Syiah kepada pelajar dari berbagai penjuru dunia Islam. Dinasti Fatimiyah terus menjadi ancaman serius bagi Abbasiyah hingga runtuh pada abad ke-6 Hijriah di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam perjalanan sejarahnya, dinasti ini menjadi simbol kekuatan ideologi yang menantang status quo dan meninggalkan jejak mendalam di dunia Islam. Dalam sebuah situs web Timur Tengah bernama Shari'of,
Mengutip hasil ceramah ahli sejarah Said Alawi bin Thohir bin Muhammad Al-Haddad tentang keturunan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, yang menurunkan keturunan dari ketiga anaknya, yaitu Bashri, Jadid dan Alawi. Beliau juga menjelaskan secara singkat sejarah ketiga keturunan tersebut, serta kenapa keturunan tersebut sampai punah. Berikut kami tampilkan tulisan tersebut yang telah kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, untuk lebih mudah dipahami dan dimengerti pemirsa semua. Allamah Al-Faqih Al-Mu'arrikh Said Alawi bin Thohir bin Muhammad Al-Haddad, rahimahullah, telah berkata dalam ceramahnya, telah bercabang dari datuk kami, yaitu As-Sayyid Asy-Syarif Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Al-Husaini, 3 cabang keturunan. Yang pertama, Bani Bashri, mereka adalah keturunan dari putra beliau yang bernama Imam Bashri bin Ubaidillah, dan mereka memiliki 2 hafad di Tarim, yang dikenal sebagai 2 hafad keluarga Bashri pada masa itu. Salah satunya dikenal dengan nama Hafad Al-Aidrus, dekat Masjid Al-Aidrus. Yang kedua adalah Hafad Masjid Al-Habusi. Kebanyakan dari mereka menekuni bidang ilmu syariah. Mereka memiliki kepemimpinan dalam ilmu dan kemuliaan. Mereka terkenal dengan tingginya pengetahuan dan luasnya ilmu, dan telah menyebar ke seluruh wilayah Hadrami. Mereka punah pada abad ke-6. Yang kedua, Bani Jadid. Mereka adalah keturunan putra kedua beliau, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, Imam Jadid bin Abdullah. Mereka juga dominan dalam ilmu pengetahuan dan ibadah, dan wilayah khusus keturunan mereka, yaitu di Tarim, terletak di dekat masjid mereka sendiri, dan sekarang dikenal sebagai Masjid Brome. Arsitekturnya diperbarui oleh Sayyid Ahmad bin Hasan Broum Al-Alawi, dan kemudian masjid itu dinisbatkan dengannya. Kepemimpinan ilmu dan keutamaan beralih kepada mereka setelah punahnya sepupu mereka dari Bani Bashri, hingga mereka punah pada awal abad ke-6, dan diantaranya adalah Imam Salim bin Bashri, seorang ulama yang terkenal itu. Ketiga, Bani Alawi, keturunan dari putra ketiga beliau, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, Imam Alawi bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Al-Nakib, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Al-Shadiq. Mereka sekarang dikenal di seluruh wilayah dan negara, dan terkenal di antara semua ras manusia. Nasab mereka lebih jelas dari matahari, dan lebih kencang menancap dari duri. Hal itu telah dibuktikan oleh para imam yang paling terkemuka, disahkan oleh para ulama yang terpercaya, dan banyak kitab yang memuatnya, termasuk Tobakot, Sejarah, Risalah dan Ijazah, Nazom dan Prosa di Hadramaut, Al-Shir, Mekah, Madinah, dan Bashrah. Seperti Imam Abu Hafs bin Samurah Al-Yamani dalam kitab sejarahnya yang berjudul Tobakot Fukaha Al-Yaman wa Uyun min Akhbar Ruasa Al-Zaman, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Faqih Al-Sufi Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, yang di dalamnya beliau berkata, dia menelusuri orang-orang terkenal di Yaman, orang-orang yang meriwayatkan hadis, dan para sahabat yang diutus oleh Nabi Muhammad ke Yaman, baik sebagai seorang hakim atau pekerja. Syekh Abdullah bin As'ad menambahkan dari kitab Imam Abu Hafs tersebut di atas, dengan mengatakan, kemudian dia menyebutkan di dalamnya banyak ahli hukum tabi'in, dan kemudian ratusan orang setelah mereka sampai zamannya. Seperti Al-Faqih Al-Muhdis Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Ali bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Fashili. Seperti sejarawan Bahaudin Yusuf bin Yakub Al-Janadi. Seperti Al-Faqih Al-Jalil Sulaiman bin Abi Arabi, Sulaiman, yang dijuluki Al-Junaid bin Muhammad bin Hamdan bin Yafar bin Abi Al-Nuha. Dan Ibnu Asad. Ibnu Nasr Al-Himyari. Al-Faqih Imam Umar bin Ali, pemilik keluarga Hussein. Syekh Al-Arif Billah Al-Mudafi, Al-Yaman. Imam Muhammad bin Masud Al-Safali. Ahmad bin Muhammad Al-Janadi. Imam Hasan bin Rashid. Imam Ibrahim bin Ahmad Al-Quraidi Al-Adni. Bani Al-Hadrami adalah beberapa ahli hukum. Bani Ajil, seperti Syekh Ahmad bin Musa, dan ayahnya, Syekh Ismail, dan ayahnya, Al-Qudi Muhammad bin Ismail, dan ayahnya Ismail. Allamah Muhammad bin Sa'idi bin Kaban Al-Tabari. Al-Faqih Al-Alim Al-Imam Al-Fadil Al-Qudi Abu Al-Hattab, Omar bin Abi Bakar bin Abdullah bin Kais bin Abi Al-Qasim bin Abi Al-Agor An-Nahwi Al-Yafi'i, dan putranya, Al-Qudi Isa. Al-Faqih Al-Alim Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Misbah bin Abdul Rahim Al-Amawi Al-Ansi. Al-Faqih Muhammad bin Amar bin Ali bin Amar bin Muhammad bin Amar bin As'ad bin Abi Ja'far bin Abbas Al-Tibai. Sejarawan Al-Awaji dalam kitab Talhisnya.
Al-Imam Al-Alim Husain bin Abdul Rahman Al-Ahdal dalam kitab tarikhnya yang berjudul Tuhfah Al-Zaman fi Tarikh Sadaat Yaman. Raja yang terkenal dengan sebutan raja terbaik, yaitu Abbas bin Ali bin Daud bin Yusuf bin Omar bin Rasul Al-Rasuli, dari Bani Rasul, raja-raja Yaman yang terkenal dalam bukunya, Al-Atoya Al-Sunniyah wa Al-Mawahib Al-Haniyah fi Manakib Al-Yamaniyah. Al-Imam Al-Alamah Abu Abdillah bin Muhammad bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Ali Al-Kalai. Al-Muarrikh Al-Alamah Abu Al-Husin Ali bin Salim Al-Anshari Al-Hazroji. Al-Muarrikh Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Latif Al-Sharji. Al-Muarrikh Al-Lugawi Al-Faqih Al-Hafiz Sayyid Murtado Al-Wahdi, penulis Tajul Arus dan Ithaf Al-Sada Al-Muttaqin, dalam kitabnya Ar-Raudul Jali fi Manakib Ali Abi Alawi. Tahun wafat Ubaidillah, yang katanya bin Said Ahmad bin Isa, adalah 383 Hijriah. Ini kunci. Harap diingat, agar tidak gagal paham. Setelah dikaji kitab-kitab apa saja yang mencatat nama Ubaidillah yang wafat di Sumal Hadramaut, mari dibandingkan tahun penulisan kitab tersebut dengan kitab-kitab yang tidak membahas nama Ubaidillah sedikitpun. Berikut ini daftar kitab rujukan para nakib di hampir seluruh dunia Islam yang tidak membahas nama Ubaidillah 383 Hijriah. 1. Makotil at-Tolibiyin, karya Abu Al-Faraj Al-Isfahani, abad 4 Hijriah. 2. Tazib Al-Ansab, karya Abu Hasan Al-Ubaidili Al-Husaini, abad 4 Hijriah. 3. Al-Majdi Al-Mahad, karya Abu Hasan Ali Al-Umri, abad 5 Hijriah. 4. Al-Majdi fi Ansab at-Tolibiyin, karya Abu Hasan Ali Al-Umri, abad 5 Hijriah. 5. Nihayatul Ikhtisar, karya As-Said An-Nakib Abu Muhammad Syamsuddin bin Muhammad Al-Akka. Beliau adalah Imam An-Nakib, atau pencatat dan pengawas nasab keluarga Nabi Muhammad, abad ke-6 Hijriah. Di kitab beliau ini tidak ada nama Ubaidillah bin Said Ahmad. 6. Syajarah Al-Mubarakah, karya Fahru Rozi, abad 6 Hijriah. 7. Toroful Ashab fi Marifatil Ansab, karya Sultan Raja Al-Asrof, Umar bin Yusuf bin Rasul. Pada abad ke-7 Hijriah ini, penguasa Yaman dari dinasti Rasuli, keturunan Imam Hasan, melakukan sensus terhadap keturunan Nabi di seluruh Yaman, termasuk wilayah Mirbat, dan jumlah Ba'alawi di masa itu sudah banyak. Hasilnya, tidak ada keluarga Al-Husaini di Yaman di masa itu, yang ada hanya keturunan Imam Hasan bin Ali dari banyak kabilah. Dan semuanya diperinci dengan detil dan memuaskan. Tentu saja keluarga Ba'alawi tidak dimasukkan dalam hasil sensus tersebut. Di abad ini belum muncul klaim nama Ubaidillah yang dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Husaini. 8. Et-Tazkirah fi Ansab Al-Mutoharoh, karya Ibnu Mana Al-Ubaidili Al-Husaini, abad 7 Hijriah. 9. Umdah At-Tolib Kubra, karya Jamaluddin bin Ali Ibnu Inabah Al-Husaini, abad 8 Hijriah. 10. Umdah At-Tolib Sugra, karya Jamaluddin bin Ali Ibnu Inabah Al-Husaini, abad 8 Hijriah. 11. Al-Ashili, karya Syarif Safiuddin Muhammad bin Tajuddin Ibnu Totoki Al-Husaini, abad 8 Hijriah. 12. Sihahul Ahbar fi Nasabi Sa'ada Al-Fatimiyah Al-Ahyar, karya Said Muhammad Sirojuddin bin Abdullah Al-Qasim bin Muhammad Huzam Ar-Rifai, abad 9 Hijriah. 13. Musyajarah Al-Kasyaf, karya Said Jamaluddin Abdullah bin Abi Al-Barokat Al-Jurjani, abad 10 Hijriah. Sementara, kitab yang menyebut nama Abdullah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir, ingat, Abdullah bukan Ubaidillah adalah Nafat Al-Ambariyah fi Ansab Khair Al-Bariyah, karya Abu Al-Fudail Al-Kazimi, abad 10 Hijriah. Kitab ini ditulis kembali dalam Hasanah Syekh Abdullah Zanjani, ulama Syiah di kota Qum, Iran. Dalam kitab ini dijelaskan, pada tahun 611 Hijriah, Sayyid Abi Al-Jadid Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa telah datang di Aden pada zaman pemerintahan Masud bin Taktakin. Di atas menerangkan bahwa pada tahun 611 Hijriah, Abi Al-Jadid atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir masih hidup dan sempat bertandang ke Aden. Sedangkan yang diklaim bernama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir telah meninggal di Sumal Hadramaut pada tahun 383 Hijriah. Antara Abdullah dan Ubaidillah ini tidak mungkin sebagai orang yang sama, karena tahun hidupnya berbeda sangat jauh, hampir 2,5 abad. Kesimpulannya, kitab di atas tidak bisa menjadi rujukan karena kerancuan data tahun. Bagi Abdullah Abi Al-Jadid hidup 611 Hijriah, yang disangka putra Ahmad Al-Muhajir, wafat di era 350 Hijriah. Lalu, anak siapa sebenarnya Abdullah ini?
Inilah permulaan kitab-kitab abad ke-10 Hijriah ke atas yang mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad al-Muhajir. 1. Bahrul Ansab, karya Muhammad An-Najafi, abad 10 Hijriah. Di halaman 52 ada penyebutan tentang silsilah nasab seperti ini. Sayyid Abu Bakar bin Hasan, bin Abu Bakar, bin Salim, bin Abdullah, bin Abdurrahman, bin Abdullah, bin Abdurrahman Asegaf, bin Muhammad, bin Ali, bin Alwi, bin Muhammad, bin Ali, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaidillah, bin Ahmad. 2. Bugiatur Rawi dan Daul Lamik, karya Asahawi, awal abad 10 Hijriah. Ini memang bukan kitab nasab, sebab beliau adalah ulama muhadisin, tapi ini adalah kitab yang mencatat sanad keguguran pribadi Imam Sahawi di biografinya, yang di kitab Daul Lamik juz 5 halaman 59 di biografi nomor 220. Di halaman ini ada penyebutan nama Ubaidillah bin Ahmad. 3. Al-Mujam, karya Ibnu Hajar Al-Haisami, abad 10 Hijriah. Ini juga bukan kitab nasab. Di sini Ibnu Hajar menyatakan sanad keilmuan di biografi pribadinya, yang tersambung ke gurunya, di mana ke atasnya adalah bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi. 4. Tuhfah Al-Azhar, karya Ibnu Syakdam, abad 11 Hijriah. Di kitab ini, Ibnu Syakdam mencatat bahwa putra Ahmad Al-Aba itu ada 3, yaitu Abdullah, Muhammad, dan Ali Zainal Abidin. Di sini, Ibnu Syakdam menghilangkan nama Hussein sebagai putra Ahmad, dan menggantinya dengan nama Abdullah, bukan Ubaidillah. Kitab ini tidak dijadikan rujukan primer bagi para ahli nasab, sebab di samping era penulisannya baru, juga sebab adanya ketidakcocokan nama-nama anak dari Imam Ahmad al-Muhajir di dalamnya, karena pada sumber kitab-kitab yang lebih tua, anak Imam Ahmad itu 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. 5. Hulasyo al-Ator cetakan Darsadir Beirut, karya Al-Muhibi, abad 12 Hijriah. Ini juga bukan kitab nasab. Di sini Al-Muhibi cuma mencatat biografi orang yang membawa silsilah nasab yang tersambung ke nama Ubaidillah bin Ahmad. 6. Tuhfat Al-Muhibin wal Ansab, karya Abdurrahman Al-Ansori, abad 12 Hijriah. Kitab baru, bukan data primer dan terputus dengan kitab-kitab primer. 7. Nubzat Latifah fi Silsilati Nasab Al-Alawi, karya Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Lail, abad 13 Hijriah. Kitab baru, klaim internal dan tidak tersambung dengan kitab-kitab primer yang berurutan di abad-abad sebelumnya. 8. Itisal Nasabil Alawiyin wal Asrof, karya Umar bin Salim Al-Atas, abad 13 Hijriah. 9. Syamsu Zahiroh, karya Abdurrahman Muhammad bin Hussein Al-Mashhur, pertengahan abad 13 Hijriah. Dalam sebuah artikel, disebutkan banyak orang Yaman yang disambungkan ke Imam Ali Al-Uraidi, terutama kepada Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Dan banyak perbedaan tentang nasab Ahmad bin Isa ini. Tetapi mereka semuanya sepakat, tidak ada anaknya yang bernama Abdullah atau Ubaidillah dalam seluruh kitab nasab primer, sebagaimana diperinci di atas. Padahal banyak orang Yaman yang mengklaim dirinya dan disambungkan dengan Ubaidillah ini. Justru, yang memungkinkan nama Abdullah ini adalah saudara dari Ahmad bin Isa itu sendiri, dan bukan anak. Berikut ini saudara Sayyid Ahmad bin Isa yang memiliki nama Abdullah atau Ubaidillah. Abdullah Al-Ahnaf, Ubaidillah Al-Akbar, Ubaidillah Al-Ahwal, Ubaidillah Al-Asgor. Saudara Ahmad bin Isa disepakati ahli nasab hanya 7 yang berketurunan. Yang memiliki anak hanya yang bernama Abdullah Al-Ahnaf, yaitu Ismail, dan tidak ada yang bernama Alawi. Dan awal penyebutan nama Ubaidillah baru di pertengahan abad 10 Hijriah oleh Muhammad Al-Madani, yang mengarang kitab berjudul Tuhfatut Tholib. Dan dari sini jelas gagal atau sangat diperdebatkan tentang sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad. Karena nama Ubaidillah ini baru muncul hampir 700 tahun kemudian, dan dicantolkan ke seseorang misterius yang diklaim Ba'alawi sebagai datunya yang bernama Ahmad bin Isa. Di mana bapak dan anak ini katanya hijrah dari Basra memutar hampir 3.000 km, melalui Syam untuk transit di Makkah, pada tahun Koromitoh menjara besar-besaran harta penduduk Makkah, dengan membunuh 30.000 jamaah haji, serta mencongkel Hajar Aswad. Dari Makkah baru melanjutkan perjalanan ke Hadramaut, bersama rombongan 77 orang, dengan membawa harta yang banyak, serta kemudian meninggal di Husaisah Hadramaut Yaman. Untuk lebih menguatkan argumentasi tersebut, mari kita kaji secara literasi melalui kitab-kitab nasab dari abad ke abad. Kitab abad ke-5 Hijrah. Pertama, Kitab Tazibul Ansab wa Nihayatul Alqab yang dikarang Al-Ubaidili, wafat 437 Hijriah, abad 5 Hijriah,
ketika menerangkan tentang keturunan Ali Al-Uraidi tidak menyebutkan nama Alawi dan ayahnya, yaitu Ubaidillah. Ia hanya menyebutkan satu anak dari Ahmad Al-Aba bin Isa, yaitu Muhammad. Kutipan dari kitab tersebut seperti berikut ini. Dan Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi diberikan gelar An-Nafat. Sebagian dari keturunannya adalah Abu Ja'far Al-Ama, yang buta, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Ia buta di akhir hayatnya. Ia pergi ke Basrah menetap dan wafat di sana. Dan ia mempunyai anak. Saudaranya di Al-Jabal atau gunung juga mempunyai anak. Al-Ubaidili ketika menyebutkan nama keturunan Ahmad Al-Aba bin Isa, hanya menyebutkan satu sampel dari keturunannya, yang di dalam sampel itu ada anak Ahmad Al-Abah yang bernama Muhammad. Namun ia tidak tegas apakah Ahmad Al-Abah hanya mempunyai anak bernama Muhammad atau masih ada anak lainnya. Dari sini kesempatan ada nama anak lain bisa masuk masih terbuka. Yang menjadi catatan adalah, Al-Ubaidili hidup bersamaan dengan hidupnya Alawi bin Ubaidillah. Ketika Alawi wafat pada tahun 400 Hijriah, umur Al-Ubaidili sudah 62 tahun. Namun ia tidak mencatat nama Alawi sebagai keturunan Ahmad Al-Abah. Kedua, Kitab Al-Majdi fi Ansabit Tolibin karya Said Syarif Najmuddin Ali bin Muhammad Al-Umri An-Nasabah, wafat 490 Hijriah. Ketika menerangkan tentang keturunan Isa bin Muhammad An-Nakib, ia menyebutkan bahwa keturunan dari Ahmad Al-Abah bin Isa ada di Baghdad, yaitu dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Dauri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Sama seperti Al-Ubaidili, Al-Umri hanya menyebutkan satu anak saja dari Ahmad Al-Abah. Kutipan lengkapnya seperti di bawah ini. Dan Ahmad Abul Qasim Al-Abah yang dikenal dengan Al-Nafat, karena ia berdagang minyak nafat, sejenis minyak tanah, ia mempunyai keturunan di Baghdad dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Dauri di Baghdad. Aku melihatnya wafat di akhir umurnya di Baghdad. Ia anak dari Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad, An-Nakib bin Ali Al-Uraidi. Al-Majdi fi Ansabi Tolibin, Al-Umri, Maktaba Ayatullah Usma Al-Marashi, tahun 1442, halaman 337. Dari kitab Al-Majdi karya Al-Umri tersebut, disimpulkan bahwa salah seorang anak dari Ahmad bin Isa bernama Muhammad, yang demikian itu sesuai dengan kitab Tahzibul Ansab karya Al-Ubaidili. Perbedaan dari keduanya adalah, Al-Umri menerangkan tentang keturunan Ahmad bin Isa yang bernama Muhammad bin Ali di Basrah, sedangkan Al-Ubaidili menerangkan tentang anak dari Muhammad bin Ali, yaitu Al-Hasan, yang sudah pindah ke Baghdad. Kedua kitab abad 5 ini sepakat bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Muhammad. Ketiga, kitab Muntakilatut Tolibiyah karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba, wafat 400-an Hijriah, yaitu sebuah kitab yang menerangkan tentang daerah-daerah lokasi perpindahan para keturunan Abi Tholib, menyebutkan bahwa keturunan Abi Tholib yang ada di Roy adalah Muhammad bin Ahmad An-Nafat. Seperti diketahui, bahwa keturunan Nabi juga sekaligus adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Kutipan kitab Muntakilatut Tolibiyah tersebut sebagai berikut. Di kota Roy, ada keturunan Abu Tholib bernama Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi. Keturunannya, Muhammad bin Ahmad, ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Muntakilatut Tolibiyah, Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba, Matba'ah Al-Haidariyah, Najaf, tahun 1388 Hijriah atau 1968 Masehi, halaman 160. Dari kutipan itu Ahmad bin Isa disebutkan mempunyai anak bernama Muhammad, sama seperti kitab Tahzibul Ansab dan kitab Al-Majdi. Abad kelima konsisten berdasarkan 3 kitab di atas, bahwa yang tercatat dari anak Ahmad hanyalah Muhammad bin Ahmad bin Isa. Tapi ketiga kitab itu tidak menegaskan bahwa Ahmad hanya mempunyai satu anak. Jadi bukan berarti tidak ada anak yang lain, karena tidak ada kalimat penegasan dari ketiga kitab itu. Kitab abad ke-6 Hijrah, Kitab Asy-Syanjarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fahru Razi, wafat 604 Hijriah, menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kutipan dari kitab itu sebagai berikut. Adapun Ahmad Al-Abah, maka anaknya yang berketurunan ada 3, Muhammad Abu Ja'far yang berada di kota Roy, Ali yang berada di Ramallah, dan Husain yang keturunannya ada di Naisaburi. Al-Syajarah Al-Mubarakah, halaman 111. Dari kutipan di atas Imam Al-Fahru Razi tegas menyebutkan bahwa Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Muhajir hanya mempunyai anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ahmad Al-Abah tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah.
Dari ketiga anaknya itu, semuanya, menurut Imam Al-Fahru Razi, tidak ada yang tinggal di Yaman. Imam Al-Fahru Razi, penulis kitab Al-Shanjaroh Al-Mubarakah tinggal di kota Roy, Iran, di mana di sana banyak keturunan Ahmad Al-Abah dari jalur Muhammad Abu Ja'far. Tentunya informasi tentang berapa anak yang dimiliki oleh Ahmad Al-Abah ia dapatkan secara valid dari keturunan Ahmad yang tinggal di kota Roy. Dalam kitabnya itu Imam Al-Fahru Razi dengan tegas menyebutkan, nama anak Ahmad Al-Abah bin Isa hanya 3. Dari sini kesempatan masuknya nama lain sudah tertutup secara ilmiah, kecuali ada kitab semasa atau yang lebih dahulu ditulis yang berbicara lain. Kitab abad ke-7 Hijrah Hijriyah. Kitab Al-Fahri fi Ansabi Tolibin karya Azizuddin Abu Tholib Ismail bin Husain Al-Marwazi, wafat 614 Hijriyah, menyebutkan yang sama seperti kitab-kitab abad kelima, yaitu hanya menyebutkan satu jalur keturunan Ahmad bin Isa, yaitu dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Adapun kutipan lengkapnya adalah, sebagian dari mereka, keturunan Isa an-Nakib, adalah Abu Ja'far, Al-A'ma, yang buta. Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abah, ia punya anak di Basroh, dan saudaranya di Al-Jabal di kota Kum, ia punya anak. Al-Fahri fi Ansabi Tolibin, Said Azizuddin Abu Tholib Ismail bin Husain Al-Mawarzi, Tahqiq Said Madi Ar-Rojai, halaman 30. Sampai abad ke-7 ini, tidak ada nama anak Ahmad yang bernama Ubaidillah, dan pula tidak ada disebutkan Ahmad punya keturunan di Yaman. Kitab abad ke-8 Hijriyah, Kitab Al-Ashili fi Ansabi Tolibin karya Sofiyuddin Muhammad Ibnu At-Totoki Al-Hasani, wafat 709 Hijriyah, menyebutkan satu sampel jalur keturunan Ahmad bin Isa, yaitu melalui anaknya yang bernama Muhammad bin Isa. Kutipan lengkapnya seperti berikut ini. Dan dari keturunan Ahmad bin Isa an-Nakib adalah Al-Hasan bin Abi Sahal Ahmad bin Ali bin Abi Ja'far Muhammad bin Ahmad. Al-Ashili fi Ansabi Tolibin, At-Totoki, Tahqiq Said Mahdi Ar-Rojai, halaman 212. Demikian pula sampai abad ke-8 ini tidak ada nama anak Ahmad yang bernama Ubaidillah, dan pula tidak ada disebutkan Ahmad punya keturunan di Yaman. Kitab abad ke-9 Hijriyah, dalam kitab Umdatut Tholib fi Ansabi Ali Abi Tholib karya Ibnu Inabah, wafat 828 Hijriyah, disebutkan bahwa di antara keturunan Muhammad an-Nakib adalah Ahmad al-Ataj bin Abi Muhammad al-Hasan ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Kutipan lengkapnya seperti berikut ini. Sebagian dari keturunan Muhammad an-Nakib adalah Ahmad al-Ataj bin Abi Muhammad al-Hasan ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa al-Akbar. Umdatut Tholib fi Ansabi Ali Abi Tholib, Ibnu Inabah, halaman 225. Sampai awal abad 9 ini, tidak disebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Seperti juga tidak disebutkan bahwa ada anak Ahmad bin Isa yang tinggal di Yaman. Benarlah kata pepatah, suatu kebohongan yang diulang ribuan kali, lama-kelamaan akhirnya akan menjadi sebuah kebenaran.